Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Anggraini dengan NPM 2401 100036. Saya akan melakukan penganalisisan sistem web yang untuk memenuhi mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Baiklah, saya melakukan penganalisisan ini dengan menggunakan metodologi waterfall. Metodologi waterfall sendiri itu yaitu lebih berurutan dan kering, berbeda dengan SDLC. Baiklah, saya akan melakukan beberapa penganalisisan, yaitu seperti requirement atau kebutuhan, selanjutnya sistem dan software design, terus implementation atau pembangunan sistem, verification atau pengujian, selanjutnya maintenance atau penerapan dan pemeliharaan. Baiklah, saya akan menampilkan codingnya. Dari kebutuhannya itu adalah aplikasi kalkulator web dengan operasi dasar input 2 bilangan dan error bilangan. Selanjutnya saya akan melakukan sistem dan software design. Rancangannya itu, kalau untuk file index PHP sebagai UI dan controller. Kalau file kalkulator PHP itu sebagai model. Desain kelasnya seperti PHP underscore kelas kalkulator underscore private build 1 underscore flat private build 2 underscore private error. Selanjutnya itu function hitung operasi. Kita menggunakan Tailwheel untuk UI. Kalau untuk pembangunan sistemnya tersebut, yaitu di indeks PHP, kita menggunakan from input, pengolahan post, dan menampilkan hasil error. Kalau untuk file kalkulator PHP itu, kita menggunakan validasi input, selanjutnya fungsi aritmatika, dan kita menghindari pembagian nol. Kalau untuk pengujiannya itu, kita bisa masuk ke Google Chrome. Setelah itu sebelum mencari hasil ini, kita harus mengaktifkan SAM terlebih dahulu. Setelah itu baru kita lakukan pemanggilan web kalkulator seperti yang telah saya lakukan ini. Kalau untuk penerapan dan pemeliharaannya, kita perlu perbaikan UI, terus tambahan operator, tambahan historis perhitungan, dan terakhir tambahan ajak agar tanpa reload. Baiklah, sekian dari hasil penganalisisan coding yang dapat saya sampaikan. Saya akan melakukan pengimplementasiannya dari Flowgarithm, yaitu dengan membuat flowchart menggunakan aplikasi Flowgarithm. Baiklah, saya akan membuat flowchartnya. Pertama-tama kita deklarasikan dulu kode, karena kita akan melakukan pengisian. Untuk mengisi nilai, kita ambil string lalu kita ketik kode. Setelah itu kita tambahkan do. Selanjutnya kita outputkan selanjutnya kita bikin di output itu T untuk tambah, J untuk kurang, K untuk kali, dan B untuk bagi. Lalu kita okekan. Setelah itu kita masukkan input kode.
Setelah mengisi output dan input, lalu kita mau membuat pengulangan, yaitu kita ambil if, kita ketik kode sama dengan T. Selanjutnya kita ambil output, kita masukkan, kita ketik, masukkan nilai. X. Karena di sini kita akan memasukkan nilai X, maka kita harus melakukan deklarasi di bawah string kode ini. Maka kita akan mengambil deklarasi. Setelah itu kita ambil integer, lalu kita bikin X. Selanjutnya, karena kita menginput output nilai X dan Y, maka kita deklarasikan juga nilai Y di sini. Setelah kita masukkan nilai X, lalu sekarang kita inputkan nilai X tersebut. Selanjutnya kita bikin lagi output untuk memasukkan nilai Y. Setelah itu kita bikin juga input nilai Y. Bikin input kembali untuk menjumlahkan kedua bilangan tersebut, kita outputkan kembali. Setelah kita masukkan output untuk menjumlahkan keduanya, lalu kita bikin output lagi untuk hasil akhir. Setelah itu, karena yang ini telah selesai, kita copy paste saja selanjutnya untuk menambahkan data perhitungan. Makanya kita lakukan copy. Setelah mengopi, kita akan bagian menempel untuk membuat 3 bagian lagi seperti perkalian, pengurangan, dan pembagian, seperti yang saya lakukan di atas. Langkah selanjutnya kita akan mengganti macam-macam variabel di atas seperti untuk pembagian, pengulangan, dan pengalian supaya bisa berjalan dan tidak error. Baiklah, setelah mengganti seluruh variabelnya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi bagian do-nya, karena itu adalah kunci utama dari perulangan tersebut. Maka akan kita isi ulang sama dengan ya. Setelah do-nya diisi dengan ulang sama dengan ya, maka langkah selanjutnya kita juga harus mendeklarasikan ulangan tersebut di atas di bawah integer Y. Maka kita akan mengambil declare, lalu kita pilih string untuk variabelnya, lalu kita bikin ulang.
Setelah bagian perulangannya kita deklarasikan, maka langkah selanjutnya kita akan membuat output di bagian paling bawah, bagian terakhir itu, supaya kita bisa mengulang dan bertanya. Maka kita akan mengetik apakah Anda ingin melakukan pengulangan, ya atau tidak. Setelah menambahkan output, maka langkah selanjutnya kita akan menambahkan input supaya flowchartnya bisa berjalan dengan sempurna dan tidak akan error. Setelah semua selesai, maka yang akan kita lakukan sekarang adalah mentes apakah flowchart tersebut bisa berjalan atau tidak. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Kita akan mengetik T untuk tambah. Kita akan melihat apakah itu berhasil. Seperti yang kita lihat, flowchartnya berjalan dengan sempurna di bagian penjumlahan tambah. Selanjutnya kita akan mengetik ya karena kita ingin mengulangnya. Maka setelah itu kita akan memilih J untuk mengurang. Kita akan melihatnya apakah itu akan berjalan juga. Dari hasil yang kita lihat di atas, maka flowchartnya berjalan dengan sempurna. Sekian, dan saya juga tidak akan melakukan perhitungan lagi, maka saya akan mengetik tidak. Sekian hasil flowchart yang saya bikin. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.